Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TV-mu. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia lakukan silaturahmi dengan mengunjungi pimpinan pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat. Silaturahmi ini bertujuan untuk meminta dukungan serta arahan dan nasihat terkait dengan penyelenggaraan haji di tanah air. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif bersama dengan Direktur Bina Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Mustain Ahmad lakukan silaturahmi dengan mengunjungi pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkantor di Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh secara langsung diterima oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agus Taufikur Rahman. Dalam kesempatan itu, dalam agenda silaturahmi itu, sejumlah pembahasan dilakukan, salah satunya terkait dengan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji bagi para jamaah haji Indonesia. Direktur Bina Haji Kementerian Agama Republik Indonesia Mustain Ahmad mengatakan, kunjungannya ke Muhammadiyah bertujuan untuk meminta dukungan sekaligus mendiskusikan berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan ibadah haji, termasuk pelayanan bagi jamaah haji tahun 2025. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, tadi bersama dengan Bapak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, kami bersilaturahim dengan pimpinan pusat Muhammadiyah di Menteng Raya, Jakarta. Kami diterima dengan baik dan pada poin pokoknya kami menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Muhammadiyah selama ini, baik secara kelembagaan maupun secara personal dan organisasi keluarga besar Muhammadiyah di dalam penyelenggaraan haji dari waktu ke waktu yang alhamdulillah terus membaik. Kami tentu berharap ada dengan kunjungan ini, silaturahim ini, kami mendapatkan masukan, mendapatkan arahan, nasihat, agar yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi. Jadi kita tahu bersama bahwa setiap waktu, setiap tahun, penyelenggaraan haji ini memiliki dinamika yang luar biasa. Baik itu menyangkut tentang kondisi jamaah maupun terkait dengan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Inilah yang tadi kita sampaikan, utamanya bagaimana kita bisa menghadirkan, mewujudkan perhelatan haji secara internasional ini menjadi perhelatan syiar dakwah yang penuh dengan kemuliaan. Nah itu maka berbagai konsep yang diawali dari kita penguatan dari sisi jamaah dan juga kemudian kita mengedepankan juga menyajikan adanya fikih taisir, fikih-fikih yang memberikan kemudahan bagi jamaah yang punya uzur syar'i. Begitu juga ada pembekalan dari awal agar jamaah haji kita ini selain bisa melaksanakan haji tapi juga bisa menangkap sisi-sisi spiritualitas. Jadi hal-hal yang sifatnya filosofis yang itu nanti akan memberikan warna tersendiri bagi haji mabrur yang akan terbawa mudah-mudahan sepanjang umur. Begitu juga kita tadi sampaikan hal-hal yang sifatnya teknis yang selama ini sudah jalan, misalnya kaitannya dengan murur jamaah-jamaah yang karena kondisi kesehatannya, kondisi keterbatasannya melintas saja di Musdalifah maupun yang tanazul dari Mina karena memang kondisi kesehatan atau usia, itu tadi kami konsultasikan dan kami mendapatkan respon yang baik. Bahkan kami juga mendapatkan informasi bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah juga sedang membincangkan banyak hal tentang haji juga terkait dengan hadyu, terkait dengan dam nusuk. Yang kita tahu bersama jamaah haji Indonesia itu lebih dari 97-98% itu hajinya tamatuk dan itu ada dam nusuk. Ternyata juga pemerintah Arab Saudi mengalami kesulitan tersendiri, persoalan tersendiri dalam mengelola ini sehingga mendorong adanya pandangan-pandangan fikih untuk mentata kelolakan yang baik. Nah ini kita tunggu bersama apa yang nanti akan disampaikan fatwa dari Muhammadiyah, dari ormas-ormas yang lain, dari NU, dari Persis dan sebagainya akan menjadi panduan di dalam pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh memberikan pelayanan pada jamaah haji. Kami ucapkan terima kasih dan terus mohon agar ada dukungan agar kegiatan atau pelayanan jamaah haji kita semakin baik lagi. Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agus Taufikur Rahman menyambut baik kedatangan silaturahmi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pihaknya mendukung penyelenggaraan pelayanan haji secara maksimal. Selain itu dibincangkan terkait dengan terobosan-terobosan skema murur bagi jamaah haji lansia, termasuk rencana fikih taisir sehubungan dengan penyembelihan hadyu di tanah air. Dalam banyak
informasi yang diberikan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah intinya adalah Dirjen PHU ingin memberikan pelayanan untuk jamaah haji Indonesia pada tahun 2025 ini dengan pelayanan yang lebih baik. Tentu jumlah jamaah haji Indonesia yang banyak menjadi perhatian tersendiri. Oleh karena itu Dirjen PHU mempersiapkan berbagai hal untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua juga dilaporkan tentang terobosan-terobosan selama ini yang sudah dilakukan, termasuk pendekatan murur agar memperingan terutama jamaah-jamaah yang udzur tidak mendapatkan problem kesehatan yang berarti ketika menjalankan haji. Yang ketiga, dilakukan upaya mendiskusikan dengan tokoh-tokoh agama, termasuk ormas-ormas Islam yang dalam hal ini ormas-ormas Islam yang sudah diajak konsultasi oleh Dirjen PHU termasuk Muhammadiyah terkait dengan rencana fikih taisir sehubungan dengan penyembelihan hadyu di tanah air. Dan saat ini Majelis Tarjih terus mengkaji bagaimana secara fikihnya, dan saat ini terus dikaji. Insya Allah dalam waktu dekat Majelis Tarjih akan segera memberikan keputusan kajian itu, yang tentu ini dalam rangka memberikan jawaban terhadap apa yang diminta oleh Dirjen PHU terhadap kebijakan atau pendapat fikih terkait dengan penyembelihan hadyu atau dam di tanah air. Seperti diketahui pada tahun ini, total kuota jamaah haji tahun 2025 adalah sebanyak 221.000 orang. Kuota tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kuota haji reguler sebanyak 203.320 orang jamaah, dan kuota haji khusus sebanyak 17.680 orang jamaah. Penetapan biaya haji dan kuota jamaah ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi calon jamaah haji dalam mempersiapkan keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Kohar Arizki, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.